Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih, kami bisa menikmati istirahat kami sepanjang kawal malam. Dan kami bersyukur Tuhan beri kesempatan buat kami menikmati hari yang baru dengan segala pelayanan, dengan segala pekerjaan yang Allah sediakan untuk kami buat, untuk kami lakukan hari ini. Tuhan, terima kasih banyak. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemberian-Mu, terima kasih untuk kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan hari ini kami memohon Tuhan berikan kami firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami. Tuhan berikan kami firman-Mu dan kami dapat memahaminya dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Sehingga sungguh hamba-Mu Engkau urapi Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Juga Tuhan tolong untuk kami mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau pertolongan Tuhan dinyatakan atas kami saat kami merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar hidup menjadi orang yang berpengetahuan. Bagaimana sikap kita terhadap kehidupan, terhadap pengetahuan, terhadap didikan ataupun ajaran, itu Amsal menyampaikan apakah kita orang yang berpengetahuan atau kita menjadi orang yang bodoh dalam hidup ini. Hal praktis Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut dalam hidup kita. Hendaknya sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, tidak lagi hidup di dalam kebodohan. Tidak lagi hidup di dalam kebodohan bukan berarti secara IQ atau intelijensi kita, bukan. Tapi di sini berbicara tentang kemampuan kita untuk menjalani hidup. Kemampuan kita mengelola hidup dalam mengambil keputusan, dalam kita berbuat, dalam kita melakukan tindakan-tindakan ataupun perkataan-perkataan. Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, masuk bagian mana kita? Apakah kita saat ini telah menjadi orang yang hidup di dalam pengetahuan? Pengetahuan dalam bahasa Alkitab yang dimaksudkan di sini adalah knowledge. Mengingatkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan hidup di dalam pengetahuan yang akan menolong kita. Pengetahuan ini akan memampukan kita untuk bertindak dengan tepat. Pengetahuan ini akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana bisa menjadi orang yang berpengetahuan agar kita bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini dengan benar, dengan tepat. Bagaimana pengetahuan ini bisa membuat kita berkata-kata dengan tepat, dengan benar, dengan berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan yang demikian? Dikatakan dalam bagian pertama, siapa mencintai didikan. Siapa yang loves instruction, siapa yang mencintai, siapa yang mengasihi. Di sini bahkan menggunakan kata sangat-sangat mengasihi. Karena bentuk kalimat yang digunakan kata kerja untuk mengasihinya itu lebih dari satu. Memiliki kualitas kasih yang sungguh luar biasa, sangat mengasihi, sangat menyukai, menjadikan instruction ini, didikan ini sebagai sahabatnya.
menjadi best friend-nya. Siapa yang mengasihi didikan? Apa yang dimaksudkan didikan? Apakah harus pergi ke sekolah dan kita menjadi seorang pelajar seterusnya? Bagaimana supaya kita memiliki pengetahuan agar kita bisa bertindak dengan tepat dalam hidup kita? Kita harus mencintai. Kita harus menjadikan didikan itu sebagai teman atau sahabat yang kita kasihi, yang terus-menerus. Kata didikan yang dimaksudkan dalam bahasa Alkitab ini menggunakan kalimat disciple, correction. Ini merupakan ungkapan figuratif yang menunjukkan kepada gambaran sebuah peringatan yang sebenarnya memberikan perintah, begitu ya. Peringatan, perintah. Hal apa saja yang mengandung nilai-nilai peringatan, hal apa saja yang mengandung unsur-unsur perintah, hal apa saja yang mengandung unsur memuridkan, mendisiplin, itu dikasihi, itu dicintai. Instruction itu perintah-perintah. Kalau berbicara instruction, ini juga menunjuk kepada firman Tuhan yang berisi instruction of God, perintah-perintah dari Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar itu. Jadi, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang yang berpengetahuan? Karena pengetahuan ini akan menolong kita untuk bersikap dengan tepat, dengan benar, hingga kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan sehingga kita bisa bersikap dengan tepat, dengan benar kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada pimpinan di tempat kerja, kepada rekan-rekan kerja, dan kepada rekan-rekan pelayanan. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan demikian, pengetahuan untuk melakukan itu semua? Dikatakan dalam bagian ini, siapa yang mencintai perintah-perintah, siapa yang mencintai peringatan-peringatan, siapa yang mencintai ajaran-ajaran. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat tidak mudah. Siapakah manusia yang sangat suka diajari? Bapak Ibu mungkin ingat, jika Bapak Ibu punya anak-anak yang masih di usia 5-6 tahun, waktu masa-masa pertumbuhan, anak-anak mulai bisa melakukan hal-hal sendiri. Anak-anak tidak suka diajari. Jangan nggak usah, aku udah tahu, aku sudah ngerti. Ya, kalau anak-anak sudah baru saja bisa melakukan sesuatu, terus kita memberikan pengetahuan, kita mengajari, memberikan peringatan-peringatan. Nak, kalau naik sepeda di sebelah kanan harus perhatikan, kalau di perempatan berhenti dulu, lihat kiri kanan, jalan sepi baru boleh jalan, ya. Tapi seringkali bukankah orang tidak suka peringatan-peringatan? Orang tidak suka instruction. Orang tidak suka warning, peringatan-peringatan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kalau di perempatan itu seringkali ada lampu merah? Supaya orang berhenti dulu. Sebenarnya untuk melihat kiri kanan depan juga. Dan terus lampu merah itu digunakan untuk menunggu gilirannya, untuk berjalan dengan tertib. Tapi bukankah tidak semua orang suka dengan peringatan itu? Lampu merah itu sebenarnya sebuah peringatan untuk kita stop, karena dari arah seberang atau dari arah kiri atau kanan ada kendaraan yang waktu gilirannya berjalan. Itu bukan hanya kamu sekadar stop, kita stop untuk berhenti, bukan hanya itu. Bukan hanya memberi kesempatan kepada yang lain untuk berjalan. Tapi itu banyak manfaatnya. Untuk kita menunggu giliran, ya benar. Tetapi perhatikanlah,
sedang ada bagian lain yang sedang berjalan, dan kalau kita melanjutkan perjalanan kita, ini membahayakan orang pengendara-pengendara yang lain. Peringatan-peringatan itu tidak mudah untuk disukai. Bapak Ibu Saudara, ajaran-ajaran ini sangat menyulitkan. Apapun itu. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita untuk menjadi manusia yang dibenarkan oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk hidup, menyukai, mencintai, menjadikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran itu sebagai teman kita. Nasihat-nasihat, ajaran-ajaran itu bukan untuk dijauhi, tapi untuk dijadikan teman. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memiliki penasehat-penasehat? Orang-orang rohani yang senang memberikan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran kepada kita sebagai mentor rohani kita. Ada orang-orang yang menjadi orang tua kita, memberikan nasihat-nasihat bagi anak-anaknya, memberikan ajaran-ajaran dan didikan-didikan, sehingga di dalam hidupnya dia menjadi orang yang berpengetahuan. Ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, perintah-perintah itu membuat kita bisa hidup berpengetahuan dan bertindak dengan tepat dan benar. Sebagai orang tua, kita juga belajar. Jangan berhenti, jangan menyerah untuk menyampaikan nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran. Kadang-kadang mungkin bosan, kadang-kadang mungkin menyerah karena melihat sikap anak yang tidak menghargai didikan, melihat anak yang menganggap remeh atau marah-marah jika diberi peringatan-peringatan. Tapi tugas kita adalah memberikannya dan menyampaikannya. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita menghargai setiap orang-orang yang mau duduk diam dekat dengan kita, yang mau menyampaikan peringatan-peringatannya kepada kita. Kalau ada orang yang mau nuturi kita, yang mau kasih piwulang, yang mau memberi pengajaran kepada kita, sesungguhnya orang-orang itu adalah orang-orang yang peduli dengan hidup kita, orang-orang yang mencintai kita. Di zaman seperti ini siapa yang mau mengajar kita? Tidak ada. Kadang orang berpikir itu urusanmu, kamu hancur-hancurlah, kamu rusak-rusaklah, kamu susah-susahlah. Memang manusia tidak suka diatur, tidak suka dinasehati, tidak suka diberi peringatan, tidak suka diberi didikan. Tapi mari kita belajar menjadi pribadi, menghargai orang-orang yang menjadi penasehat bagi kita, pengajar-pengajar bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghargai, mencintai setiap nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang diberikan. Waktu kita tidak sekolah, kita akan ingat apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Guru-guru dari level terendah. Waktu di pendidikan kita masih kanak-kanak. Saat kita belajar, ada para dosen yang mengajari kita bagaimana menjalani hidup, bagaimana mempelajari Alkitab. Itu sangat saya rindukan Bapak Ibu Saudara. Karena beliau-beliau adalah pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk kita menjadi seorang hamba Tuhan yang berpengetahuan. Kadang-kadang saat kita sudah berpengetahuan, kita merasa tidak perlu lagi. Tidak. Jangan pernah berhenti memberi diri untuk diajar. Jangan pernah berhenti memberi diri untuk diperingatkan. Karena siapa mencintai peringatan-peringatan, perintah-perintah, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, dia akan menjadi orang yang berpengetahuan. Tetapi orang-orang yang menolak teguran akan menjadi dungu, akan menjadi bodoh. Dungu itu diibaratkan atau digambarkan sebagai, mohon maaf, seekor binatang yang tidak tahu ini celaka, bahaya,
Ya, biasanya itu ada binatang yang dungu, yang nggak ngerti, yang nggak paham bahwa sebenarnya dia sedang dalam situasi yang membahayakan, yang mencelakakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang menolak teguran? Dia menjadi dungu. Bagaimana sikap orang yang dibenarkan oleh Tuhan untuk hidup berpengetahuan? Mari kita bukan hanya menerima, tetapi mencintai teguran, mencintai nasihat, mencintai ajaran-ajaran. Selamat menjadi orang yang berpengetahuan untuk bertindak tepat, benar, dan berkenan kepada Allah, serta menjadi berkat bagi sesama. Terima setiap ajaran, nasihat yang Tuhan berikan dan orang-orang yang mengasihi kita dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman. Kami bersyukur jika dalam hidup kami Tuhan memberikan orang-orang yang mengasihi kami, mau menasehati kami, mau berbicara kepada kami, memberikan peringatan-peringatan, memberikan ajaran-ajaran, memberikan didikan-didikan, nasihat-nasihat dalam hidup kami. Kami memohon berkat Tuhan atas mereka, guru-guru kami, pengajar-pengajar dalam hidup kami, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memperhatikan kami, menasihati dan mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan hanya menyimpan nasihat-nasihat itu, tapi mencintai teguran-teguran nasihat dan ajaran itu. Tolong kami Tuhan, berkati sepanjang hidup kami, agar kami bertindak dalam pengetahuan yang Allah telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.